Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4852, Distribusi Kristal Purba. Pandangan Luming menyapu seluruh ruangan dan melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Haha, aku sudah mendapatkan banyak hal kali ini. Bagaimana dengan kalian? Kalian sudah menyelesaikan pemahaman kalian begitu cepat. Apa yang kalian dapatkan? Luming mengganti topik pembicaraan. Sebenarnya, dia juga sangat penasaran dengan apa yang diperoleh orang lain. Aku memperoleh banyak hal kali ini. Aku memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang arai dan teknik rahasia yang telah kukuasai sebelumnya. Yang terpenting, aku telah menyentuh teknik rahasia yang sangat kuat. Aku telah berbicara dengan Bond dan yang lainnya sebelumnya, dan kupikir itu mungkin teknik yang orisinal. Dandan adalah orang pertama yang berbicara. Dandan, kamu sudah memahami teknik asal? Luming bertanya tergesa-gesa. Tidak, belum. Aku hanya punya gambaran kasarnya. Kata Dandan. Aku juga sama. Kemampuan rahasiaku yang lain telah meningkat kekuatannya dan aku telah menyentuh arah teknik asal. Kata Pao Pao. Setelah itu, Qiu Yue, Ling Yue, dan para dewa berbicara satu demi satu. Keuntungan mereka hampir sama dengan Dandan dan Paoba. Patung yang misterius sekali. Luming diam-diam terkejut. Dia hanya duduk di depan patung itu selama setengah tahun, dan dia telah memperoleh begitu banyak hal. Panen ini bisa dikatakan menakjubkan. Secara umum, hanya mereka yang telah menerobos ke alam asal dan sepenuhnya mengendalikan energi asal dapat memahami teknik asal dengan energi asal sebagai fondasinya. Dan EBSCP, hampir mustahil bagi seorang dewa-dewa untuk memahami teknik asal-usul. Tanpa fondasi, dia bahkan belum menguasai kekuatan asal. Bagaimana dia bisa memahami teknik aslinya? Banyak makhluk di alam asal yang belum memahami teknik asli. Jelaslah bahwa sangat sulit untuk memahami teknik asli. Dan EBSCP, apalagi alam dewa yang surgawi, sekadar memahami satu arah atau garis besar saja akan menjadi suatu prestasi yang luar biasa. Di sisi lain, Dandan, Gelembung, Qiu Yue, dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan Ling Yue hanya bermeditasi di depan patung selama setengah tahun dan benar-benar memperoleh panen seperti itu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang menantang surga. King kecil, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mendapatkan sesuatu? Tatapan Luming beralih ke Xian Yanxing, Tang Jun, dan Bon. Ketiganya berbeda dari kelompok Qiu Yue. Mereka semua telah mencapai titik timbal balik sebelumnya, jadi hasil yang mereka peroleh mungkin akan berbeda. Dan EBSCP, Luming, aku perkirakan begitu kultivasiku mencapai puncak level Dewa Penguasa, aku akan bisa menggunakan teknik asal. Xian Yanxing tersenyum. Mata Luming berbinar. Biasanya, hanya mereka yang telah mencapai alam asal yang dapat menggunakan teknik asal. Pejuang yang tak pernah mati itu istimewa. Sebelum Ye Wusheng bereinkarnasi, tingkatan kekuatannya terlalu tinggi. Dia jauh lebih tinggi daripada Xian Yanxing dan Tang Jun di kehidupan mereka sebelumnya, itulah sebabnya dia bisa menggunakan teknik asli di tingkatan Dewa Surgawi. Namun, orang seperti itu sangat langka. Lagi pula, Luming hanya pernah melihat Ye Xian. Dan EBSCP, mampu menggunakan teknik asal pada puncak Dewa Penguasa sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Jelas saja, Xian Yanxing telah memperoleh banyak hal. Seseorang dapat membayangkan bahwa begitu Xian Yanxing berhasil menembus puncak alam dewa-dewa, dia akan mampu menggunakan teknik asli dan kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat. Dan EBSCP, saya juga sama. Begitu kultivasi saya mencapai puncak Dewa Penguasa, saya dapat menggunakan teknik asal. Tidak hanya itu, pemahaman saya tentang teknik rahasia lainnya juga meningkat. Kata Tang Jun. Hahaha, sekarang aku bisa menggunakan teknik asliku. Bon tertawa. Baiklah, Luming sangat gembira. Ini benar-benar panen yang luar biasa. Setan tulang itu mampu menggunakan teknik asal, jadi kekuatan tempurnya pasti meningkat pesat. Ditambah dengan pertahanannya yang tak tertandingi, ia bahkan mungkin mampu melawan mantan utusan cahaya itu. Apakah kekuatan tempurku dapat menandingi utusan cahaya? Luming merenung dan menantikannya. Sebelum dia memahami keterampilan rahasia kuno agung yang ke-3000, kekuatan tempurnya tidak akan lebih lemah daripada Raja Surga terkuat jika dia menggunakan seluruh kekuatannya.
Sekarang setelah dia memahami teknik rahasia kuno ke-3000, kekuatan terlarangnya telah mengalami perubahan kualitatif, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Bisakah dia melawan utusan pendahulu cahaya? Apakah dia sanggup bertarung melawan Ye Buxiu yang berada di alam dewa penguasa tingkat 9? Lu Ming belum mencobanya dan dia tidak yakin. Sayang sekali, patung ini aneh. Setelah memahaminya dengan serius dan semakin dekat, patung ini tidak berguna lagi. Dandan mendesah. Tidak berhasil. Lu Ming terkejut. Melihat yang lain menganggukkan kepala, jelaslah bahwa mereka semua telah mencoba. Lu Ming juga mencoba mendekati patung itu. Persis seperti yang dikatakan Dandan dan yang lainnya. Tidak ada reaksi dari patung itu. Tampaknya satu orang hanya dapat memahaminya dengan serius satu kali saja. Lu Ming mendesah. Dia ingin terus memahami dan memahami sepenuhnya teknik aslinya. Namun, tampaknya mustahil. Namun, kali ini dia mendapat banyak keuntungan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, serangkaian suara gemuruh hebat terdengar dan gunung itu bergetar terus-menerus. Sepertinya pegunungan ini akan runtuh. Lu Ming mengerutkan kening. Mari kita keluar dan melihat sejauh mana perkembangannya, kata Dandan. Ketika mereka tiba di luar istana, mereka menemukan beberapa retakan lagi di sekitar pegunungan itu dan memanjang sampai ke pegunungan itu. Beberapa gunung retak, dan rune padat muncul di sana. Banyak rune terkoyak, dan beberapa formasi runtuh. Bagian pegunungan yang lebih dalam tampak bagus, tetapi ada retakan besar di puncak gunung. Banyak formasi yang hancur. Saya memperkirakan bahwa paling lama dalam waktu setengah tahun, susunan puncak gunung ini akan hancur, kata Dandan. Perlombaan Primelite masih menunggu di luar. Mereka benar-benar gigih, kata Dewa Segudang dengan tidak senang. Lu Ming dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa jumlah anggota suku cahaya esensi yang mengelilingi puncak gunung telah meningkat. Jumlah mereka lebih dari 1000. Tampaknya semua anggota suku cahaya esensi di sekitar kota kuno telah dipindahkan ke sini. Mereka tidak hanya ingin membunuh kita, tetapi mereka juga ingin mendapatkan harta karun energi alam ini. Tentu saja, mereka tidak akan pergi begitu saja. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Saya sarankan agar kita membagikan kristal primal dan ginseng giok 9 surga kepada Dandan, Gelembung, Yu Wei, dan Tang Jun, kata Lu Ming. Bagikan saja dengan kami, Lu Ming. Bukankah kamu lebih membutuhkan kristal purba untuk terobosan? Ling Yuwei segera menggelengkan kepalanya, ingin menyerahkan kristal kekacauan itu kepada Lu Ming. Tingkat kultivasi Lu Ming berada di tingkat ke-8 alam dewa tertinggi. Begitu ia berhasil menembus tingkat ke-9, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, jauh lebih banyak daripada peningkatan yang dibawa oleh terobosan mereka. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Jika aku ingin menerobos ke tingkat ke-9 alam master surgawi, aku akan membutuhkan setidaknya 5 miliar atau lebih kristal purba. Jumlah kristal purba dan obat-obatan surgawi yang kumiliki sekarang masih jauh dari cukup. Daripada memberikannya kepadaku, lebih baik aku menyerahkannya kepadamu. Begitu kau berhasil menerobos, formasi serangan gabungan kita akan dapat bertahan lebih lama. Lu Ming menjelaskan. Dia sudah memikirkan hal ini. Dia membutuhkan terlalu banyak kristal primal. Kristal-kristal yang telah mereka peroleh sebelumnya jauh dari cukup. Namun, bagi Dandan, Ling Yuwei dan yang lainnya, itu sudah cukup bagi mereka masing-masing untuk menembus setidaknya satu level. Saat ini, Ling Yuwei, Bubbles, dan Tang Jun semuanya berada di alam master surgawi tingkat ke-7. Dan EBSCP, tingkat kultivasi Dandan berada pada tingkat ke-6 dewa-dewa, jadi mereka tidak membutuhkan banyak kristal primal untuk menerobosnya. Dan EBSCP, adapun Myriad God, dia adalah dewa-dewa tingkat 8, setingkat dengan Lu Ming. Kekuatan yang dia kendalikan bukanlah hal yang remeh. Bahkan jika dia tidak membutuhkan kristal primal sebanyak Lu Ming untuk menerobos ke dewa-dewa tingkat 9, dia tetap membutuhkan jumlah yang mencengangkan. Bahkan jika dia berbagi dengannya, itu tidak akan cukup. Bab 4853-8 Ekstremitas Utama. Xian Yanxing, Qiu Yue, Bond Demon, dan yang lainnya menyetujui usulan Lu Ming. Pada akhirnya, Ling Yuwei, Tang Jun, Dandan, dan Pao Pao hanya bisa menyetujuinya karena mereka tidak dapat membujuk Lu Ming sebaliknya. Mereka juga tahu bahwa Lu Ming masuk akal. Semakin kuat kekuatan rata-rata mereka,
semakin dekat jarak mereka satu sama lain, semakin kuat serangan gabungan mereka, dan semakin lama serangan itu akan berlangsung. Kekuatan mereka secara keseluruhan masih sangat kuat. Mereka segera kembali ke aula dan datang ke hadapan keempat patung itu. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan urat tambang kristal purba yang besar muncul. Batu-batu transparan itu tertanam dengan kristal purba yang padat. Lu Ming dan 10 orang lainnya bekerja sama dan mulai menggali kristal purba. Kristal-kristal purba itu jumlahnya terlalu banyak. Bahkan dengan ke-10 orang itu bekerja bersama tanpa makan, minum, atau tidur, mereka tetap membutuhkan waktu setengah bulan untuk menggali semua kristal purba itu. Setelah dihitung, jumlah totalnya mencapai 1,2 miliar. 1,2 miliar keping kristal purba. Jumlah ini sudah lebih dari harta karun istana surgawi. Selain itu, ada pula 9 ginseng giok surga raksasa. Ginseng giok surga biasa panjangnya hanya 1 kaki, tetapi 9 ginseng giok surga ini panjangnya 3 meter, seperti 3 pohon kecil. Itu ribuan kali lebih besar dari ginseng giok surga biasa, dan esensi energi yang dikandungnya ribuan kali lebih banyak. Lu Ming dan yang lainnya memperkirakan bahwa energi yang terkandung dalam satu ginseng giok surga setara dengan 50 juta keping kristal purba. 9 ginseng giok surgawi setara dengan 400 juta kristal purba. Sayangnya, meski semua ini dijumlahkan, masih jauh dari cukup untuk menandingi Lu Ming. Namun, itu sudah cukup untuk Dandan, Ling Yuwei, Gelembung, dan Tang Jun. Mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi, dan kekuatan yang mereka kendalikan sangatlah dahsyat. Energi yang mereka butuhkan untuk menerobos juga jauh lebih banyak daripada orang biasa. Akan tetapi, kultivasi mereka masih rendah. Ling Yuwei, Tang Jun, dan Bubbles semuanya berada di tingkat ke-7 alam master surgawi. Bahkan Lu Ming hanya membutuhkan sekitar 600 juta kristal kekacauan untuk menerobos dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8 alam master surgawi. Sedangkan untuk Ling Yuwei, Tang Jun, dan Bubble, mereka hanya membutuhkan 2 hingga 300 juta untuk bisa menembusnya. 2 hingga 300 juta per orang akan berjumlah lebih dari 1 miliar. Dan EBSCP, tingkat kultivasi dan bahkan lebih rendah lagi, hanya pada alam dewa-dewa tingkat ke-6, sehingga tenaga yang dibutuhkannya pun lebih sedikit. Simpan saja 9 ginseng giok surgawi ini untuk saat ini. Kristal-kristal purba ini sudah cukup bagi kita untuk menerobosnya. Ling Yuwei bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menyerahkan ginseng giok surga 9 kepada Lu Ming. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai menanamnya. Lu Ming mengangguk. Aku akan menyiapkan formasi terlebih dahulu. Itu bisa mempercepat pemurnian kristal purba. Ucap Dandan lalu mulai menata formasi. Formasi ini disebut formasi pemurnian energi surgawi. Formasi ini diperoleh dari reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya dan dapat mempercepat pemurnian kristal purba atau pengobatan surgawi. Beberapa hari kemudian, sebuah formasi menyelimuti area tersebut. Setelah itu, Ling Yuwei, Tang Jun, Dandan, serta Gelembung duduk bersila dan mulai memurnikan kristal primal dengan sekuat tenaga mereka. Ling Yuwei, Dandan, dan Gelembung telah membentuk benih asal mereka saat itu. Setelah bertahun-tahun pencerahan, arah mereka jelas. Selama mereka memiliki cukup sumber daya, mereka dapat terus menerobos. Adapun Tang Jun, tidak perlu disebutkan lagi. Dia adalah eksistensi di alam asal di kehidupan sebelumnya, jadi pemahaman dan arah kultivasinya sangat jelas. Demikian pula, dengan sumber daya yang cukup, dia juga bisa menerobos dengan cepat. Lu Ming, Bond Demon, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka mempelajari keterampilan rahasia mereka dan mengkonsolidasikan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dan EBSCP, Dandan adalah yang tercepat untuk menerobos. Dia hanya membutuhkan beberapa puluh juta kristal primal untuk menerobos dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7. Dengan bantuan susunan pemurnian Yuan Surgawi, dia hanya menggunakan 7 hari untuk menerobos dengan lancar, kultivasinya mencapai tingkat ke-7. Dan EBSCP, setelah mengkonsolidasikan kekuatannya, dia terus memurnikan kristal primal dan mulai berusaha mencapai dewa penguasa tingkat ke-8. Sekitar 3 bulan kemudian, Ling Yuwei, Bubbles, Tang Jun, dan Dandan berhasil menerobos satu demi satu, mencapai alam dewa-dewa tingkat ke-8. Lu Ming diam-diam merasa takjub. Formasi Yuan Biduk Surgawi yang agung itu memang misterius.
Formasi itu meningkatkan kecepatan mereka dalam memurnikan kristal purba hingga puluhan kali lipat. Dan EBSCP, mereka berempat telah mencapai alam dewa-dewa tingkat ke-8, jadi 1,2 miliar kristal primal hampir seluruhnya telah habis digunakan. Dan EBSCP, pada saat ini, mereka bersepuluh adalah Iblis Tulang dan QQ, Dewa Penguasa Puncak. Xian Yanxing dan Qiu Yue berada di alam dewa-dewa tingkat ke-9. Lu Ming, Dewa Segudang, Ling Yuwei, Tang Jun, Dandan, dan Bubbles semuanya merupakan Master Dewa tingkat 8. Kultivasi setiap orang semakin dekat satu sama lain. Mereka mencoba untuk membentuk formasi serangan gabungan lagi dan menemukan bahwa kekuatan formasi serangan gabungan memang meningkat pesat. Durasi formasi juga beberapa kali lebih lama dari sebelumnya. Hal ini tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan secara signifikan. Tetapi pada saat ini, getaran dari tanah semakin lama semakin kuat. Retakan besar muncul di gunung, hampir menghancurkan gunung itu. Jika bukan karena susunan di gunung itu pasti sudah hancur. Namun, hal itu tidak dapat bertahan lama. Banyak susunan di puncak gunung yang rusak. Hanya butuh waktu 2 hingga 3 bulan agar susunan tersebut hancur total. Dan, kita juga harus membuat beberapa pengaturan. Lu Ming berkata pada Dandan. Serahkan saja padaku. Aku bisa memanfaatkan formasi yang rusak di gunung ini dan rune formasi yang tersisa untuk membuat formasi pembunuh. Jika anggota suku Primelite itu menyerang kita, kita pasti akan memberi mereka kesulitan. Hehehe. Dandan mencibir. Mereka meninggalkan aula dan berjalan menuruni gunung menuju tepi formasi. Setelah mengamati sebentar, Lu Ming dan yang lainnya pergi mencari tempat rahasia untuk bersembunyi. Dandan merapal formasi dan menyembunyikan sosoknya sebelum mulai memasang formasi. Tak ada satupun anggota suku Primelite yang menyadari hal ini. Lihat ke sana, ada banyak sekali orang. Mereka dari ras Primelite. Tiba-tiba Paoba terkesiap dan melihat ke kejauhan. Lu Ming dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa ada aliran cahaya yang terbang cepat dari kejauhan. Mereka semua berasal dari suku cahaya utama, dan jumlahnya sekitar 1.000 orang. Mereka bukan kelompok yang dipimpin oleh Tuan Muda ke-9, karena mereka telah mengepung puncak gunung dan tidak bergerak. Perlombaan Primelite lainnya telah tiba. Hati Lu Ming dan kelompoknya hancur. Jumlah suku cahaya utama telah meningkat pesat, dan tekanan terhadap mereka pun meningkat. Di kaki gunung, Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya juga memperhatikan. Itu Tuan Muda ke-8 dan yang lainnya. Di samping Tuan Muda ke-9, seorang utusan raja berkata dengan suara rendah. Tak lama kemudian, perlombaan Primelite pun tiba. Kakak ke-8, mengapa kamu terlambat? Aku sudah mengirimkan beritanya. Tuan Muda ke-9 terbang maju. Pemimpin suku cahaya utama di belakang mereka juga seorang pemuda berusia 20-an. Ia mengenakan jubah hijau dan tampak mirip dengan Tuan Muda ke-9. Dia adalah Tuan Muda ke-8 dari suku cahaya utama yang bernama Baji Purba. Nama Tuan Muda ke-9 adalah Yuan Jiuji. Saudara ke-9, maafkan aku. Kami terlambat karena kami sedang menyerang energi alam. Yuan Baji tersenyum tipis. Saudara Jiu, aku yakin kamu telah memperoleh banyak hal dari menyerang energi alam. Yuan Jiuji menjawab dengan sopan. Tidak apa-apa, energinya jauh dari alam ini. Apakah Lu Ming masih di dalam? Tatapan Yuan Baji beralih ke pegunungan. Benar, masih di dalam. Dalam beberapa bulan, susunan di gunung ini akan hancur. Kata Yuan Jiuji. Bab 4854 menunggu. Orang-orang Yuan Jiuji dan Yuan Baji bertemu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada dua kelompok orang bersembunyi di dua arah lain pegunungan. Kedua kelompok orang ini adalah suku semi-abadi yang dipimpin oleh Chang Qiong, dan suku manusia surgawi yang dipimpin oleh Dewa Surgawi Pemusnahan dan Dewa Surgawi Baisan. Saat itu, setelah mereka bergegas keluar dari kota kuno, mereka berpencar dan masing-masing menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Namun, beberapa waktu lalu, meridian tempat Lu Ming dan yang lainnya berada retak terbuka. Cahaya surgawi gua di kedalaman meridian meledak dari tanah dan melesat ke langit. Itu bisa dilihat dari jauh. Suku semi-abadi dan suku manusia surgawi bergegas datang ketika mereka melihat cahaya surgawi gua. Namun, begitu mereka tiba, mereka menemukan suku cahaya utama dan terkejut menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi.
Mereka bahkan lebih terkejut lagi saat melihat sekelompok pembudidaya suku cahaya utama lainnya bergegas mendekat. Namun, energi alam ini terlalu besar, jauh lebih besar daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Energi itu pasti berisi banyak harta karun. Mereka sangat tergoda dan tidak ingin pergi begitu saja. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan ras cahaya utama, energi alam ini sangat besar dan menempati area yang luas, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memancing di perairan yang bermasalah dan memperoleh beberapa keuntungan. Terlebih lagi, mereka telah mengirim pesan kepada anggota klannya agar membiarkan yang lain berkumpul di sini. Pada saat itu, ia akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk bertemu dengan ahli lainnya. Dari apa yang terlihat, Luming dan yang lainnya telah melarikan diri ke pegunungan itu. Itulah sebabnya orang-orang dari suku cahaya utama mengepung mereka. Kata Dewa Penghancur Surgawi, ada lapisan formasi di pegunungan. Ketika orang-orang dari ras cahaya utama membunuh untuk masuk, mereka tidak akan memiliki cara untuk maju atau mundur. Hanya kematian yang menunggu mereka, hehe. Sang penguasa surgawi dari 100 pertempuran mencibir. Ngomong-ngomong, apakah masih belum ada kabar dari leluhur tua itu? Sang dewa kepunahan dari surga berbalik dan bertanya kepada seorang dewa surgawi tua. Aku belum, tunggu sebentar. Tepat saat raja tua itu menggelengkan kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan melihatnya. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi bahagia. Aku mengerti. Leluhur mengirim berita bahwa mereka sedang menyerang urat energi alam. Selama mereka mendapatkan harta karun di dalamnya, mereka akan segera ke sini. Dia memberitahu kita untuk tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Kata Raja Surga Tua, bagus. Dengan adanya leluhur di sini, peluang kita akan jauh lebih tinggi. Sang Dewa Pemusnah Surgawi, Sang Dewa 100 Pertempuran Surgawi, dan yang lainnya semua memperlihatkan ekspresi gembira dan menghela napas lega. Menghadapi makhluk-makhluk dari tanah terlarang, mereka memiliki tekanan yang luar biasa. Mereka berada dalam bahaya setiap saat. Dengan Ye Wusheng, mereka tampaknya memiliki pilar. Di dalam hati mereka, tidak peduli seberapa besar bahayanya, yang abadi akan menuntun mereka melewatinya. Hal ini karena Ye Wusheng merupakan leluhur terkuat dalam sejarah suku manusia surgawi. Di arah lain, ras yang hampir abadi juga sedang melakukan persiapan. Segera, 3 bulan berikutnya berlalu. Seluruh wilayah itu dipenuhi dengan gemuruh yang tak berujung. Retakan besar muncul di tanah saat cahaya ungu surgawi terus-menerus melonjak keluar dari tanah. Puncak gunung tempat Luming dan yang lainnya berada hampir retak. Susunan di puncak gunung juga terus-menerus terkoyak dan hancur. Tentu saja, beberapa puncak yang lebih dalam di pegunungan itu belum hancur atau terbelah. Puncak-puncak itu masih tertutup oleh formasi yang mengerikan itu. Namun, hanya masalah waktu sebelum ia terkoyak dan hancur. Sudah selesai. Formasi di gunung ini sudah hancur total. Formasi itu tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Kita bisa naik sekarang. Kata Master Formasi Suku Cahaya Utama, Yuan Yu. Itu memang telah dihancurkan. Yuan Baji juga membawa seorang Master Arai dan mengangguk. Kakak ke-8, untuk mencegah Luming dan yang lainnya melarikan diri, mari kita pimpin pasukan kita dan serang dari 2 arah yang berbeda di puncak gunung. Bagaimana menurutmu? Yuan Jiuji memandang Yuan Baji. Itulah yang kuinginkan. Luming ini berani membunuh anggota klanku. Dia bersalah atas kejahatan yang paling keji. Mari kita lihat siapa yang bisa membunuhnya. Ayo. Setelah berkata demikian, Yuan Baji pun bergegas membawa para ahli yang dibawanya menuju ke lereng gunung. Ayo pergi. Yuan Jiuji melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok ahli untuk bergegas menuju puncak gunung tempat Luming dan yang lainnya berada. Tentu saja mereka semua menghindari celah-celah itu. Ini karena masih ada cahaya surgawi gua yang terus-menerus keluar dari celah-celah itu. Cahaya itu sangat pekat dan memiliki kekuatan yang mencengangkan. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka di sini, di puncak gunung, Luming dan yang lainnya telah melihat tindakan suku cahaya utama dengan jelas. Seperti yang diharapkan, kami akan pindah secara bertahap. Untungnya, kami sudah melakukan persiapan sebelumnya. Xian Yanxing bergumam, Luming benar-benar bijaksana. Kami sudah menyiapkan jalan keluar. Kata Dewa Segudang. Kedua kelompok kultivator suku cahaya utama menyerang dari 2 arah yang berbeda.
Mereka pasti tidak akan mampu bertahan melawan mereka hanya dengan formasi yang telah mereka siapkan. Akan cukup baik jika mereka dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lain. Lu Ming telah mempertimbangkan hal ini dan telah mempersiapkan rute pelarian sebelumnya. Ayo kita sembunyi dan hajar mereka nanti. Lu Ming berkata. Sosoknya melesat dan Lu Ming serta yang lainnya bersembunyi. Yuan Jiuji membawa sedikitnya 500 ahli dan bergegas menuju puncak gunung. Mereka mendekati puncak dengan sangat cepat. Pada saat ini, dia juga telah melangkah ke dalam jangkauan susunan dandan. Tidak bagus, ada fluktuasi formasi. Tuan, Master Formasi dari suku cahaya utama, Yuan Yu, tiba-tiba berteriak. Baru sekarang aku sadar bahwa pencapaian Daoku terlalu rendah. Mulailah. Suara dandan terdengar, dan kemudian, rune padat muncul di tanah. Dan EBSCP, suatu barisan besar muncul dan menyelimuti orang-orang dari ras Primelite. Pada saat yang sama, formasi itu membentuk sinar cahaya ungu. Mereka seperti pedang ungu yang menyerang suku cahaya utama. Petik 1. Jeritan terdengar saat belasan anggota suku cahaya utama terbunuh oleh cahaya pedang ungu. Blokir, blokir, Yuan Jiuji meraung. Orang-orang dari ras Primelite bergerak cepat. Sinar-sinar rambut cahaya menari-nari di udara, saling terkait satu sama lain. Seperti jaring, menyelimuti semua orang dari ras Primelite. Ada terlalu banyak ahli di sini. Dengan lebih dari 500 anggota suku cahaya utama yang bekerja sama, kekuatan pertahanan mereka sangat mencengangkan. Mereka segera memblokir cahaya pedang ungu. Tidak semudah itu untuk menghalangi formasi yang sudah susah payah aku bangun. Dandan mendengus dingin. Dan EBSCP, setelah kultivasinya mencapai dewa-dewa tingkat 8, kekuatan susunannya juga meningkat. Pada saat yang sama, susunan ini tidak dapat dianggap telah sepenuhnya disiapkan oleh Dandan. Dia menggabungkan beberapa rune dari formasi gunung yang rusak ini dengan rune miliknya sendiri. Dia menggabungkannya dengan rune dari formasi gunung yang rusak ini dan memiliki sebagian kekuatan asli dari formasi gunung ini. Itu berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan formasi yang telah disiapkan Dandan sendiri. Mengembun. Dandan berteriak saat tangannya bergerak cepat. Cahaya pedang ungu dengan cepat berkumpul dan membentuk pedang pertempuran besar. Pedang itu menebas suku cahaya utama dan menghantam dinding pertahanan yang dibentuk oleh sinar cahaya. Ledakan. Ledakan yang mengguncang langit bergema. Sinar cahaya dan rambut itu terus-menerus terkoyak. Satu persatu, mereka hancur. Pertahanan kuat yang dibentuk oleh sinar cahaya dan rambut yang saling terkait hancur dengan paksa. Suatu kekuatan yang mengerikan menyerbu dan langsung menewaskan 5 atau 6 ahli suku cahaya utama. Kemudian, pedang cahaya besar itu hendak menerobos celah itu. Ekspresi Yuan Jiuji dan yang lainnya berubah. Bab 4855 berhadapan langsung dengan mantan utusan kekaisaran. Pedang cahaya yang dibentuk oleh formasi itu sangat kuat. Pedang itu menembus pertahanan suku cahaya utama dan membunuh 5 atau 6 orang berturut-turut, langsung menuju dahi Tuan Muda ke-9. Ekspresi Yuan Jiuji berubah drastis. Kekuatan pedang cahaya ini terlalu mengerikan. Dia pasti tidak akan bisa menangkisnya. Pada saat kritis, dua sosok bergegas keluar dan tiba di depan Yuan Jiuji. Itu adalah dua utusan pendahulu cahaya di samping Yuan Jiuji. Kedua utusan pendahulu cahaya itu berteriak keras, dan seluruh tubuh mereka tampak berubah menjadi dua cahaya surgawi, menyerbu ke arah pedang cahaya bersama-sama. Ledakan. Sebuah ledakan yang menggemparkan bumi meletus, mengirimkan kekuatan mengerikan yang menyapu beberapa pembudidaya suku cahaya primordial ke udara dan menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Bahkan Yuan Jiuji merasa seolah-olah dihantam ombak besar, dan tubuhnya mundur dengan cepat. Kemudian, dua sosok mundur bahkan lebih cepat dari Yuan Jiuji. Itu adalah dua mantan utusan cahaya. Cahaya di tubuh mereka bergetar, dan jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Hahaha, utusan raja yang mana? Bahkan dia harus berlutut di hadapanku. Dandan tertawa bangga. Kedua mantan utusan raja itu benar-benar terluka. Ini jelas merupakan prestasi yang mencengangkan, jadi akan aneh jika mereka tidak bangga akan hal itu. Tentu saja, dengan kultivasi Dandan saat ini, bahkan jika dia diberi waktu beberapa bulan untuk menyiapkan susunan itu, akan sangat sulit baginya untuk melukai kedua utusan raja dengan mudah. Itu terutama karena Dandan telah menggunakan pola susunan yang tidak lengkap di sini untuk meningkatkan kekuatan susunan itu
itulah sebabnya dia mampu mencapai hasil seperti itu. Setelah berhasil memukul mundur dua utusan pendahulu cahaya dengan satu gerakan, Dandan terus mengendalikan pedang cahaya untuk menyerang Yuan Jiuji. Siapkan formasi, halangi formasi mereka. Yuan Jiuji meraung saat dia mundur. Suara mendesing. Dan EBSP, sosok mereka berkedip-kedip, dan total 21 anggota ras cahaya Yuan memegang pedang tempur yang ditutupi rune. Mereka membentuk formasi serangan gabungan yang mengembun menjadi pedang tempur raksasa. Serangan gabungan dari 21 orang itu merupakan kekuatan tempur terkuat di sekitar Yuan Jiuji. Itu juga yang paling ditakuti oleh Lu Ming dan yang lainnya. Sebelumnya, serangan gabungan inilah yang telah menembus pertahanan kota kuno. Dentang, pedang pertempuran yang dibentuk oleh serangan gabungan 21 orang bertabrakan dengan pedang pertempuran yang dibentuk oleh formasi Dandan, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Kali ini, pedang cahaya yang dibentuk oleh formasi Dandan diblokir, dan cahayanya bahkan menjadi sedikit redup. Mari kita hancurkan formasinya sekaligus. Aku ingin mereka mati. Yuan Jiuji meraung. Membunuh. 21 orang yang menyiapkan formasi berteriak serempak dan mengerahkan segenap tenaga untuk mengendalikan formasi serangan gabungan, mengambil inisiatif menyerang. Tidak akan semudah itu menghancurkan formasiku. Dandan berteriak keras, tangannya terus bergerak, mengeluarkan jimat satu demi satu, membuat formasi itu menyala, terus-menerus menyuntikkan kekuatan baru, dan cahaya pedang cahaya itu pun kembali terang. Klang klang klang. Kedua cahaya pedang itu terus beradu, dan kekuatan mengerikan itu terus menyebar ke segala arah. Anggota ras cahaya utama lainnya di daerah sekitarnya tidak berani diam, apalagi bertahan. Kamu, pergilah dan bunuh mereka. Yuan Jiuji melotot ke arah Lu Ming dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat ia memberi instruksi kepada salah satu utusan pendahulu cahaya. Jangan khawatir, Tuan Muda ke-9. Aku akan pergi dan mengambil kepala mereka. Utusan pendahulu cahaya, yang tampak berusia 20-an, berkata dengan dingin. Sosoknya seperti sinar cahaya saat ia bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Rambut sinar cahayanya seperti pedang tajam, menusuk ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Lawan yang kalah masih berani bertarung. Lu Ming berteriak dingin. Sekarang setelah kalian kehilangan satu orang, bagaimana kalian akan mengatur formasi? Mantan utusan cahaya itu mencibir. Ketika ia mengatakan satu orang berkurang, ia mengacu pada Dandan. Dandan sekarang sepenuhnya mengendalikan susunan itu, jadi mustahil baginya untuk melancarkan serangan gabungan. Dengan berkurangnya satu orang untuk mengatur formasi serangan gabungan, kekuatannya pasti akan berkurang banyak. Ini juga alasan mengapa dia berani menyerang Lu Ming dan yang lainnya pada saat pertama. Iblis tulang, serahkan orang ini padaku. Aku akan pergi dan membunuh Tuan Muda ke-9. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Iblis Tulang. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku akan menguji kekuatanku. Setan tulang terkekeh dan melangkah maju. Sosoknya melesat ke langit dan bergegas menuju utusan pendahulu cahaya. Baju zirah emas ungu sudah ada di tangannya. Potongan dewa setan gila. Baju tempur ungu emas di tangan Iblis Tulang itu menebas. Seketika, Ki Iblis mengamuk, dan puluhan bila iblis muncul di kehampaan, menebas ke segala arah. Sinar cahaya dan rambut mantan utusan cahaya terus runtuh. Ekspresi mantan utusan kekaisaran cahaya berubah drastis, dan dia buru-buru mencabut rambutnya. Jika dia lebih lambat, dia akan botak. Tubuhnya bersinar dan berputar, berubah menjadi sinar cahaya dan akhirnya menjadi pedang tempur. Pedang tempur itu menembus udara dan menyerang tubuh Iblis Tulang, mengabaikan lusinan bila iblis. Bagus. Setan tulang mencibir, dan baju perang ungu emasnya muncul lagi. Kali ini, bukan puluhan bila iblis, tetapi satu, yang bertabrakan dengan utusan pendahulu cahaya. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan dan kemudian mundur pada saat yang sama. Kekuatan tempurmu. Tidak, ini adalah teknik asli. Kau hanya seorang dewa tertinggi. Bagaimana kau bisa menggunakan teknik asli? Mantan utusan cahaya itu meraung kaget. Kekuatan tempur Iblis Tulang terlalu mengerikan. Dia benar-benar mampu menandinginya, yang membuatnya sangat terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Iblis Tulang benar-benar dapat menggunakan teknik asal. Karena Iblis Tulang dapat menggunakan teknik asal, maka ia mampu menandinginya. Selain teknik asal-usul,
kekuatan iblis tulang itu sendiri lebih rendah darinya. Akan tetapi, bukankah teknik asal-usul adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di alam asal? Bagaimana mungkin seorang dewa tertinggi bisa menggunakannya? Dia bukan satu-satunya. Yuan Jiuji dan anggota suku cahaya utama lainnya juga sama terkejutnya. Hahaha, banyak hal yang akan mengejutkan kalian. Ayo, kita bertarung sampai mati. Jiwa iblis tulang tertawa keras. Dia menyerang utusan pendahulu cahaya dengan baju perang ungu emasnya dan menggunakan teknik aslinya lagi. Utusan pendahulu cahaya itu melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang iblis tulang itu. Kedua sosok itu terlibat dalam pertempuran hebat di udara. Dalam sekejap, mereka bertukar lebih dari selusin gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Akan tetapi, meski pertempuran belum berakhir, iblis tulang perlahan-lahan mulai menguasai keadaan. Di jurang iblis yang tak terukur, iblis tulang telah menyatu dengan pelindung tulang. Asal-usulnya benar-benar mengejutkan. Tidak hanya membuat iblis tulang tidak bisa dihancurkan, tetapi ki iblis di tubuhnya juga sangat kaya. Bahkan jika dia menggunakan teknik asal terus-menerus, dia tidak akan takut menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Mengandalkan pertahanannya yang kuat, dia mengabaikan pertahanannya dan menyerang dengan sekuat tenaga, perlahan mulai menekan mantan utusan cahaya itu. Tak jauh dari situ, ekspresi Yuan Jiuji sangat tidak sedap dipandang saat dia memerintahkan utusan pendahulu cahaya lainnya untuk bersama-sama menghadapi iblis tulang. Lu Ming melangkah maju dan menghalangi jalan mantan utusan kekaisaran cahaya. Dia berkata, lawanmu adalah aku. Dan EBSCP, kamu, hanya seorang dewa penguasa tingkat 8. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Utusan di hadapan cahaya ini bernama Yuan Han. Dia berbicara dengan dingin, dan seberkas cahaya, yang seperti pedang tajam, menusuk ke arah Lu Ming. Meremehkan aku? Bagus. Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin, matanya dipenuhi antisipasi. Setelah memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000, kekuatan terlarang telah mengalami perubahan kualitatif. Dia juga ingin tahu apakah kekuatan tempurnya saat ini dapat menyamai utusan pendahulu yang ringan. Kekuatan pertempuran 9 kali lipat dari seni simbol pertempuran diaktifkan secara instan. Kekuatan terlarang beredar dengan gila-gilaan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan dengan tepat menangkap sehelai rambut pirang Yuan Han di tangannya. Bab 4856, Kemampuan Tempur Lu Ming yang Mengerikan. Lu Ming mencengkeram sehelai rambut pirang Yuan Han di tangannya. Tidak peduli seberapa keras Yuan Han mencoba, rambut pirang itu tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Yuan Han terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan dari rambut cahaya itu, mencoba menyeretnya keluar. Kalau dia tidak bereaksi, dia akan jatuh tertelungkup. Sialan, hancur. Yuan Han tidak punya pilihan lain selain meraung dan memotong rambutnya sendiri untuk menyingkirkan Lu Ming. Asyik. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di atas kepalanya seperti aliran cahaya. Tombak Dewa Perang sebesar gunung, menekannya. Kekuatan yang mengerikan itu membuat otot-otot Yuan Han gemetar. Cahaya suci tebasan kehampaan surgawi. Mati, Yuan Han meraung. Cahaya warna-warni keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya, membentuk pedang tempur di atas kepalanya. Pada saat yang sama, sebuah pedang tempur muncul di tangannya. Itu jelas merupakan senjata surgawi tingkat asal. Sinar cahaya dan pedang senjata surgawi tingkat asal menyatu dan melesat ke langit, berbenturan dengan tombak Ares. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, sosok Lu Ming mundur. Namun, Yuan Han berada dalam situasi yang sama. Tubuhnya bergetar hebat saat ia mundur terus-menerus, menciptakan selusin lubang besar di tanah. Kemampuan bertarungmu, bagaimana dia bisa sekuat ini? Yuan Han meraung kaget. Tak jauh dari situ, mata Yuan Jiuji hampir keluar dari rongganya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin Lu Ming dapat bertarung melawan Yuan Han secara langsung? Tingkat kultivasi Lu Ming jelas masih di tingkat ke-8 alam Dewa Master. Dia belum mencapai tingkatan itu, jadi bagaimana kekuatan tempurnya bisa meningkat begitu drastis? Dia merasa otaknya mengalami korsleting, dan dia benar-benar tidak dapat menemukan jawabannya. Lagi, mata Lu Ming bersinar terang dan semangat juangnya kuat. Kepercayaan dirinya juga meningkat pesat. Dia merasa bahwa kekuatan tempur mantan utusan itu biasa saja. Gaya yang melampaui angkasa. Kali ini,
Luming menggunakan jurus penghancur langit dan kilatan tombak yang mengerikan melesat keluar. Kekosongan itu seakan menguap kemanapun kilatan tombak itu lewat. Tebasan naga surgawi cahaya suci. Yuan Han meraung dan melepaskan jurus mematikan yang mengerikan untuk melawan Luming. Seekor naga cahaya raksasa menyerbu ke arah pancaran tombak itu. Kali ini, Yuan Han berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah naga cahaya bertabrakan dengan cahaya tombak, ia bergetar hebat dan kemudian runtuh. Sosok Yuan Han mundur dengan cepat, nyaris menghindari tombak Luming. Namun, ia merasakan nyeri tajam di dadanya. Jika ia bergerak sedikit lebih lambat, dadanya pasti akan tertusuk tombak itu. Kekuatan jurus penghancur langit itu sangat kuat. Mata Luming berbinar dan dia sangat gembira. Tebakannya benar. Setelah berhasil memahami jurus rahasia kuno ke-3000, bukan hanya kekuatan terlarang yang mengalami perubahan kualitatif dan menjadi lebih kuat, tetapi bahkan kekuatan jurus rahasia yang telah dipahaminya, jurus penghancur langit, juga mengalami perubahan kualitatif dan menjadi lebih mengerikan. Kekuatan jurus penghancur langit telah meningkat pesat. Lalu, bagaimana dengan jurus primal? Ledakan. Luming menepukkan telapak tangannya dan sebuah benua besar mengembun, menekan Yuan Han. Gunung, sungai, dan danau di atas tampak jelas. Seperti dunia nyata. Terlebih lagi, aura purba dan kuno menyebar. Aura itu setebal alam semesta dan membawa serta kekuatan surgawi yang cemerlang saat menekan Yuan Han. Yuan Han sudah bisa merasakan tekanan besar sebelum benua itu menekan. Hancur, hancur, hancur. Tidak ada cara untuk mundur. Benua besar itu telah sepenuhnya menyelimuti Yuan Han, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Yuan Han meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ke puncak dan berubah menjadi pedang cahaya. Ia menyatu dengan senjata suci tingkat asal, berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju hutan belantara. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat lagi. Tanah purba berguncang hebat dan retakan muncul di atasnya, tetapi tidak hancur. Sebaliknya, cahaya pedang yang diubah Yuan Han bergetar tanpa henti. Cahaya itu dipenuhi retakan, lalu meledak dengan keras. Tubuh Yuan Han terlempar mundur, namun ia disambut dengan pancaran tombak yang mengerikan. Gaya yang mencengangkan. Pada saat yang sama saat ia menggunakan jurus primal, Luming telah menggunakan jurus penghancur langit. Setelah Yuan Han terlempar, jurus penghancur langit mengikutinya dari dekat. Ah! Arg! Yuan Han mengeluarkan suara histeris. Dia bisa merasakan kematian mendekat. Dia melawan dengan sekuat tenaga, tetapi itu sia-sia. Tubuhnya tertusuk oleh cahaya tombak. Kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuhnya, menghancurkannya menjadi 5 atau 6 bagian. Bahkan jiwanya telah terkoyak. Namun, Yuan Han tidak mati. Tubuhnya yang hancur berubah menjadi garis-garis cahaya dan mundur dengan cepat sebelum kembali mengembun di kehampaan. Akan tetapi, auranya jauh lebih lemah dan wajahnya pucat, seolah-olah dia sakit parah. Betapa hebatnya kekuatan hidup, betapa hebatnya jiwa. Ekspresi wajah Luming sangat serius. Kalau yang diserang itu makhluk hidup biasa, misalnya ahli manusia surgawi, jiwanya pasti sudah terkoyak-koyak, dan sudah pasti mati. Namun, Yuan Han sebenarnya baik-baik saja. Harus dikatakan bahwa vitalitas dan jiwa ras Primelite luar biasa kuat. Namun, sekuat apapun dia terluka parah setelah terkena jurus Luming. Kekuatan tempurnya pun berkurang drastis. Luming tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia berencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Yuan Han. Ini adalah utusan raja, dan bahkan ras cahaya utama tidak memiliki banyak dari mereka. Menyingkirkan satu akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan pihak lain. Asyik, Luming bergegas keluar dan memulai aksi pembunuhannya. Siapkan formasi untuk menghentikannya. Yuan Jiuji meraung. Dia hanya memiliki 2 mantan utusan di sisinya, dan mereka adalah tangan kiri dan kanannya. Tidak boleh terjadi apa-apa pada mereka. Sua. Peserta lomba Primelite lainnya mulai menyusun formasi mereka. 3 formasi gabungan 9 orang dan 7 formasi gabungan 7 orang semuanya disiapkan dan mereka menyerang Luming. Wilayah Setan Langit. 9 lubang digabung jadi 1. Pilar cahaya ilusi. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Qiu juga melancarkan gerakan mereka. Mereka menggunakan gerakan mematikan untuk menangkis serangan gabungan. Akan tetapi jumlah mereka hanya 3, dan itu masih jauh dari cukup. Tetapi pada saat ini,
Dandan dan formasi serangan gabungan 21 orang telah membuahkan kemenangan. Setelah bertukar begitu banyak pukulan, 21 kultivator suku cahaya utama yang telah menyiapkan formasi telah sangat kelelahan. Beberapa dari mereka akhirnya kehabisan energi, menyebabkan formasi gabungan itu runtuh. Dandan, di sisi lain, telah menghabiskan banyak energinya dengan terus-menerus mengendalikan susunan itu. Meskipun sebagian besar kekuatan formasi ini diserap oleh kekuatan langit dan bumi, orang yang mengendalikan formasi juga akan mengonsumsi energi. Jika hal ini terjadi sebelum Dandan mencapai terobosan, saat dia masih menjadi dewa penguasa tingkat ke-6, dia tidak akan mampu menahannya. Dan EBSCP, dengan kultivasinya saat ini sebagai dewa-dewa tingkat ke-8, dia tidak memiliki banyak energi tersisa, tetapi pada akhirnya, dia masih memiliki sedikit energi tersisa. Dengan lambaian tangannya, formasi itu memadatkan puluhan cahaya pedang yang menyerang formasi serangan gabungan suku cahaya utama. Lu Ming, aku akan menghalangi mereka untukmu. Bunuh utusan raja itu sebelum fajar. Dandan berteriak. Lu Ming tidak menjawab. Dia memberitahu semua orang dengan tindakannya. Ledakan. Gaya kehancuran digunakan lagi, dan benua lain terbentuk, menekan Yuan Han. Pada saat yang sama, dia menggunakan gerakan menghancurkan langit lagi. Dua jurus mematikan, serangan capit, menyerang Yuan Han. Ah, Tuan Muda ke-9, selamatkan aku. Yuan Han berteriak ketakutan. Menghadapi dua jurus mematikan Lu Ming, sekalipun dia sedang dalam puncak kemampuannya, akan sulit baginya untuk melawan, apalagi sekarang vitalitasnya sudah sangat rusak. Bab 4857 Membunuh Mantan Utusan. Sialan, sialan. Yuan Jiuji terus-menerus meraung, tetapi dia tidak berani berhenti. Dia mundur dengan cepat karena takut diselimuti oleh wujud primitif Lu Ming. Sekalipun dia berada jauh, dia masih dapat merasakan kengerian kehancuran itu, dan bulu kuduknya berdiri tegak. Dia punya firasat jika terkena gaya primal, dia akan terbunuh meski vitalitasnya masih ada. Dia ingin menyelamatkan Yuan Han, tetapi dia tidak berdaya. Berhenti. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh keras dari seberang gunung. Wajah Yuan Jiuji menampakkan ekspresi gembira saat dia meraung, "Kakak ke-8, kemarilah, kemarilah, kemarilah." Yuan Baji memimpin anak buahnya dan menyerang dari sisi lain gunung. Meskipun pertarungan antara Lu Ming dan Yuan Jiuji serta yang lainnya tampak berlangsung lama, itu tidak memakan waktu lama. Serangan mereka secepat kilat. Mereka telah bertukar puluhan jurus dalam beberapa detik. Dari sisi lain gunung, sinar cahaya terbang dengan cepat. Dua sosok terbang di garis depan. Mereka sangat cepat dan memancarkan aura yang menakutkan. Membunuh. Lu Ming tidak tergerak dan terus menyerang Yuan Han dengan jurus pamungkasnya. Arg! Kali ini, Yuan Han tidak dapat menahannya. Ia menjerit melengking saat tubuhnya berubah menjadi debu, dan jiwanya hancur total. Kali ini, dia benar-benar terjatuh. Seorang mantan utusan raja, seorang guru yang sebanding dengan Gu Changfeng, terbunuh begitu saja. Baiklah, Dandan dan yang lainnya sangat bersemangat. Orang-orang suku Primelite merasakan hawa dingin di hati mereka. Mantan utusan itu dikatakan tak terkalahkan tanpa asal-usul. Bahkan bisa melawan sumber asal yang lebih lemah. Sungguh tidak masuk akal jika eksistensi seperti itu terbunuh dalam pertarungan satu lawan satu. Terlebih lagi, orang yang membunuhnya adalah dewa-dewa tingkat 8. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Kekuatan tempurku lebih kuat dari yang kukira. Lu Ming merenung. Kekuatan terlarang itu adalah teknik rahasia yang ia ciptakan sendiri. Teknik itu telah mengalami perubahan kualitatif, dan kekuatannya telah meroket. Ketika ia melepaskan kecakapan bertarungnya hingga puncaknya, ia dapat sepenuhnya menekan utusan pendahulu yang ringan. Tentu saja, alasan mengapa dia bisa membunuh lawannya tadi adalah karena lawannya sedikit ceroboh. Itulah sebabnya dia memanfaatkan kesempatan untuk melukainya dengan parah di awal. Jika pihak lain lebih berhati-hati, tidak akan mudah melukainya separah itu. Ada alasan lain. Tombak Ares milik Lu Ming memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada senjata surgawi tingkat asal milik pihak lain. Ini memberi Lu Ming keuntungan. Namun, secara keseluruhan, kemampuan bertarung Lu Ming telah melampaui pihak lain. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia hampir tak terkalahkan di bawah alam asal. Kamu mencari kematian. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari arah lain.
Kedua ahli yang terbang di garis depan masing-masing melepaskan gerakan mematikan. Dua sinar cahaya dengan warna berbeda melesat ke arah Luming dan yang lainnya. Blokir itu. Dandan berteriak dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan susunan serangan, mencoba menghalangi kedua serangan itu. Namun, pada akhirnya, ia hanya memblokir satu serangan. Serangan lainnya terbang ke arah Luming. Asyik, tombak Dewa Perang bergetar dan tersapu secara horizontal, bertabrakan dengan sinar cahaya dan menghancurkannya. Namun, tubuh Luming juga bergetar dan dia terpaksa mundur. Utusan mantan raja. Hati Luming bergetar dan ekspresinya berubah serius. Di sisi lain, Dandan mengendalikan formasi dan menghalangi sinar cahaya lainnya. Namun, tubuh Dandan juga mundur dengan cepat, dan cahaya formasi rune di sekitarnya meredup. Setelah serangkaian pertempuran, energi formasi yang dibentuk oleh Dandan hampir habis. Ayo pergi, Luming berteriak sambil bergegas menuju Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Setan tulang juga mengalahkan lawannya dengan satu gerakan dan mundur ke sisi Luming. Setan tulang berada di posisi unggul dalam pertempuran, jadi mudah baginya untuk mundur. Setelah mereka berkumpul, mereka langsung bergegas masuk ke kedalaman gunung. Bunuh, bunuh, jangan biarkan mereka lolos, bunuh mereka. Yuan Jiuji meraung marah. Seorang utusan pendahulu yang ringan telah terbunuh tepat di depan matanya. Dia hampir menjadi gila. Fakta bahwa ia disebut sebagai Tuan Muda ke-9 menunjukkan bahwa ia memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan. Terjadi persaingan yang sangat ketat di antara mereka. Ia telah bekerja keras untuk merebut hati kedua mantan utusan itu, yang menjadi modal baginya untuk bersaing dengan saudara-saudaranya. Namun kini, salah satu dari mereka telah terbunuh. Ini adalah kehilangan yang sangat besar, dan hatinya berdarah. Jika seseorang ingin memelihara atau menarik utusan mantan raja, harga yang harus dibayar akan sangat tinggi. Wus, 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 wus. Para anggota suku cahaya utama melancarkan serangan dahsyat terhadap Luming dan yang lainnya. Di sisi lain, para ahli yang dipimpin Yuan Baji juga melancarkan serangan terhadap Luming dan yang lainnya. Serangan makhluk ras Primelite biasa mudah diatasi. Luming dan Iblis Tulang mampu melawan mereka satu persatu. Namun, 3 serangan mereka merupakan ancaman besar bagi mereka. Bahkan jika Luming dan Iblis Tulang menyerang dengan sekuat tenaga, akan sulit bagi mereka untuk menahan serangan tersebut. Ketiga orang ini adalah 3 utusan raja sebelum cahaya. Yang di samping Yuan Jiuji dan 2 di samping Yuan Baji. Untungnya, Iblis Tulang mengandalkan pertahanan abnormalnya untuk memblokir serangan itu. Saat mereka bertahan, mereka terbang semakin dalam ke pegunungan, yang merupakan kedalaman jajaran pegunungan. Di kedalaman pegunungan ini, masih ada formasi mengerikan yang belum terkoyak. Retakan di tanah belum meluas ke tempat ini. Ini adalah rute pelarian yang telah mereka pikirkan sebelumnya. Mereka telah mempelajari tempat ini sejak lama dan berencana untuk menggunakan formasi di sini untuk melawan ras Primelite. Sarang, 3 mantan utusan, ada terlalu banyak ahli di tanah terlarang ini. Jika mereka membunuh untuk mencapai perkemahan tentara penghancur surga, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Dandan berteriak, sangat terkejut. Bagaimana mungkin Luming dan yang lainnya tidak terkejut? Para ahli dalam perlombaan Primelite jauh melampaui ekspektasi mereka. Jumlah orangnya terbatas, dan sudah ada 4 mantan utusan. Setidaknya ada 20 hingga 30 utusan yang sama kuatnya dengan Raja Surga yang terkuat. Tingkat kekuatan tempur ini jauh melampaui suku manusia surgawi. Di antara suku manusia surgawi, hanya kau yang abadi yang sebanding dengan utusan Guang Qian. Gu Changfeng adalah satu-satunya orang di pasukan penghancur surga, dan jarak di antara mereka terlalu besar. Jika ras cahaya utama begitu kuat, maka makhluk lain di tanah terlarang, seperti ras iblis yin dan ras laut luas, mungkin tidak akan jauh lebih lemah. Meskipun jumlah mereka sedikit, kekuatan tempur mereka jauh melampaui tentara penghancur langit atau suku manusia surgawi. Jika mereka tidak takut dengan keberadaan alam asal, mereka pasti sudah menyerang perkemahan tentara penghancur surga sejak lama. Kata Tang Jun. Luming dan yang lainnya sangat menyadari hal ini. Di bawah ancaman musibah besar, semua ahli timbal balik telah menyegel diri mereka dalam tidur nyenyak untuk menghindari musibah itu. Namun, itu tidak berarti dia tidak bisa bangun dan menyerang. Keberadaan alam asal juga mampu melepas segel mereka dan menyerang.
Namun harganya adalah kematian. Begitu seorang ahli alam asal melepas segel dan bergerak, akar asal mereka akan langsung terhisap, menyebabkan kultivasi mereka menurun atau bahkan mati. Terlebih lagi, di bawah kesengsaraan besar asal-usul, jika segel diri itu disingkirkan, tidak akan ada kesempatan kedua. Dengan kata lain, hanya ada satu hasil setelah segel itu dilepas, yaitu hilangnya akar asal. Dalam keadaan normal, tidak ada asal yang akan melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, jika ini adalah situasi hidup dan mati, hal itu mungkin tidak terjadi. Bab 4858, Susunan Perangkap dan Kejadian Tak Terduga. Di saat hidup dan mati misalnya, saat pasukan penghancur langit sudah diambang kehancuran, maka seseorang di asal pasukan penghancur langit pasti akan melepas segel dan mengorbankan diri untuk membunuh musuh. Itulah sebabnya makhluk-makhluk di tanah terlarang tidak menyerang suku manusia surgawi, suku semi-abadi, atau pasukan penghancur surga. Mereka takut pada para kultivator kuat di alam asal. Pada masa lampau suku manusia surgawi pernah mengalahkan para setan jahat, karena asal-usul para setan jahat tersebut telah disegel dalam alam semesta yang gelap. Kemudian, suku manusia surgawi menyerang perkemahan pasukan penghancur surga. Luming dan yang lainnya berspekulasi bahwa suku manusia surgawi kemungkinan besar membawa serta para kultivator kuat mereka di alam asal. Lagi pula, suku manusia surgawi telah membawa banyak kereta perang untuk menjaga daerah itu, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli timbal balik. Jika tidak, suku manusia surgawi tidak akan begitu berani menyerang perkemahan tentara penghancur surga. Selama tentara penghancur surga memiliki seorang kultivator alam asal yang melepas segelnya, suku manusia surgawi kemungkinan besar akan memiliki seorang kultivator alam asal yang melepas segelnya juga. Jika asal-usul pasukan penghancur surga tidak bangkit, suku manusia surgawi juga tidak akan mengizinkannya. Jika hal itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan kematian. Suku cahaya utama memiliki 3 utusan cahaya, dan formasi serangan gabungan yang mengerikan lainnya. Luming dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat besar. Luming dan iblis tulang merupakan satu-satunya yang mampu menahan serangan ras cahaya utama. Saat mereka menghalangi, mereka mundur. Dengan sangat cepat, mereka meninggalkan puncak gunung ini dan menuju ke puncak gunung lainnya. Ketika mereka tiba di puncak gunung lainnya, Dandan mengambil alih pimpinan dan bergegas maju. Puncak-puncak gunung di sini masih ditutupi dengan susunan yang menakutkan, tetapi Dandan telah mempelajarinya dan menemukan jalan keluar dari susunan itu. Ini adalah rute pelarian yang telah mereka temukan sejak lama. Luming dan yang lainnya mengikuti Dandan dan memasuki formasi. Segera setelah itu, serangan ras cahaya utama tiba. Namun, barisan di sekitarnya segera muncul dan berubah menjadi kekuatan pembunuh yang mengerikan, menghancurkan serangan ini satu persatu. Para anggota suku cahaya utama bergegas ke bagian depan formasi, tetapi mereka semua berhenti di jalurnya, tidak berani maju lebih jauh. Hahaha, kalau kamu punya kemampuan, ayo serang kami. Dandan berteriak, menjijikkan. Yuan Jiuji berteriak murka, wajahnya amat jahat dan dingin. Yuan Yu, hancurkan formasi itu. Yuan Jiuji meraung. Tuan muda ke-9, ini, bawahan ini tidak mampu melakukannya. Yuan Yu menundukkan kepalanya dan berkata, kau benar-benar sampah. Yuan Jiuji memarahi, namun dia perlahan menjadi tenang. Dia juga tahu bahwa Yuan Yu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kalau tidak, mereka tidak perlu menunggu setahun. Kakak ke-8, apakah anak buahmu punya cara untuk menghancurkan formasi ini? Yuan Jiuji lalu menatap Yuan Baji. Yuan Baji bertanya kepada master formasi yang dibawanya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kita tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, energi alam ini pada akhirnya akan runtuh. Tidak akan lama lagi gunung-gunung ini akan hancur. Jika itu terjadi, formasi tersebut tidak akan dapat membantu mereka. Yuan Badao ekstrim. Kita dapat membuat formasi di celah-celah di depan dan membombardir celah-celah itu dengan teknik formasi untuk mempercepat runtuhnya energi alam ini. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, puncak gunung ini juga akan terkoyak. Kata Yuan Yu. Baiklah, kalau begitu aku serahkan pada kalian. Yuan Jiuji mengangguk. Yuan Yu dan master formasi lainnya segera mundur dan mulai mendirikan formasi di celah-celah besar di belakang mereka. Tak lama kemudian, formasi itu mulai aktif.
Formasi itu memancarkan cahaya terang dan mendorong retakan, menyebabkan suara gemuruh dari retakan itu menjadi semakin kuat. Retakan itu meluas ke depan. Hanya dalam waktu 10 hari, retakan itu meluas ke puncak gunung tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Ledakan, ledakan, ledakan. Retakan itu terbuka dan cahaya suci dari kediaman surgawi meledak keluar dari tanah. Cahaya itu membentuk kekuatan penghancur yang terus-menerus menyerang formasi di atas. Bang bang bang. Suara ledakan terdengar terus-menerus saat rune dan susunannya terus-menerus rusak. Di lereng gunung, Lu Ming dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Mereka terjebak. Dandan, bisakah kau melakukannya atau tidak? Tidak lama lagi gunung ini akan hancur. Tuhan Yang Maha Esa mendesak. Tanpa formasi tersebut, mereka harus bertarung langsung dengan ras Primelite. Meskipun kekuatan tempur mereka telah meningkat drastis dan mereka memiliki formasi yang memungkinkan mereka menyerang bersama, mereka masih belum sebanding dengan suku cahaya utama. Ras cahaya utama memiliki 3 utusan cahaya, dan formasi serangan gabungan. Misalnya, serangan gabungan dari 21 orang itu sangat mengerikan. Baji Yuan kemungkinan besar memiliki formasi mengerikan di sampingnya untuk menghadapi mereka secara langsung. Mereka kemungkinan besar akan mati. Namun, mereka terjebak oleh formasi di sini. Apa yang kau tahu? Formasi ini terus berubah. Berbeda dengan apa yang pernah kupelajari sebelumnya. Aku salah perhitungan. Dandan melotot ke arah Dewata dengan tidak senang sebelum meneruskan penelitiannya. Namun, setelah beberapa hari, mereka masih tidak dapat keluar dan masih terjebak. Suara gemuruh dari bawah tanah menjadi semakin intens, dan semakin banyak formasi di gunung yang terkoyak. Retakan besar itu semakin dekat ke tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Hahaha, sepertinya mereka terjebak. Mereka sendiri yang menyebabkan ini. Yuan Jiuji dapat mengetahui bahwa Lu Ming dan yang lainnya tengah dalam masalah dan tidak dapat menahan perasaan gembira. Dalam sekejap mata, 2 hari lainnya berlalu. Selesai. Akhirnya penelitianku selesai. Tunggu sebentar. Ikuti aku dengan ama dan jangan santai. Dandan berseru dan mulai melambaikan tangannya, mengeluarkan puluhan ribu rune. Rune-rune ini membentuk benang rune yang melilit beberapa pola formasi di sekitarnya. Lalu, sosok Dandan berkelebat, dan dia menyerbu ke depan dari kiri ke kanan. Lu Ming dan kelompoknya mengikuti dari dekat di belakang Dandan tanpa penyimpangan sedikit pun. Dengan sangat cepat, mereka telah maju beberapa ratus meter. Di depan, semuanya berjalan lancar. Mereka akan segera keluar dari susunan perangkap ini. Selama mereka bisa keluar dari susunan perangkap ini, mereka akan dapat membawa Lu Ming langsung ke puncak gunung ini. Mungkin mereka bisa melarikan diri dari sisi lain gunung dan menyingkirkan ras cahaya purba. Namun, pada saat ini, sesuatu terjadi. Pusaran hitam tiba-tiba muncul di samping Xian Yanxing, memancarkan kekuatan melahap yang mengerikan, mencoba menelan Xian Yanxing. Tidak bagus. Formasi ini sebenarnya punya trik tersembunyi. Hati-hati. Seru Dandan. Kekuatan pusaran itu sangat mengerikan. Xian Yanxing sama sekali tidak dapat menahannya dan hampir ditelan. King kecil. Pada saat ini, Lu Ming sangat cemas. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia mengedarkan teknik aurora yang hebat secara maksimal dan bergegas menuju Xian Yanxing. Dalam sekejap, Lu Ming muncul di depan Xian Yanxing. Kekuatan terlarang yang kuat melonjak keluar dan mendorong Xian Yanxing menjauh dari pusaran. Namun, dia ditarik oleh pusaran itu dan dengan cepat terbang ke arahnya. Terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah menghilang ke dalam pusaran. Setelah Lu Ming menghilang, pusaran itu juga menghilang dengan cepat. Lu Ming, Xian Yanxing berteriak sedih, sangat cemas dan panik. Qiu Yue, Ling Yuwei, segudang dewa, dan yang lainnya pun sama. Bab 4859, Berbagai Meridian Pengumpul Qi. Semuanya, jangan panik. Pusaran tadi seharusnya tidak mematikan. Itu bukan susunan pembunuh. Lu Ming seharusnya baik-baik saja. Dandan memanggil. Harusnya, kamu yakin. Mata Myriad God terbelalak. Aku yakin. Pusaran itu pasti susunan teleportasi. Lu Ming mungkin telah diteleportasi ke tempat lain. Dia yakin dia akan baik-baik saja. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Mungkin kita akan bertemu Lu Ming di sisi lain gunung. Kata Dandan. Semua orang tidak berdaya dan hanya bisa menekan kekhawatiran di hati mereka dan terus mengikuti Dandan.
Tidak ada hal tak terduga terjadi setelah itu dan ia berhasil menerobos susunan perangkap. Formasi di belakang mereka tidak akan berubah setiap saat, jadi Dandan memimpin semua orang untuk menerobos dengan lancar. Ada juga beberapa bangunan di puncak gunung ini. Sayangnya, mereka tidak menemukan patung seperti yang mereka temukan di puncak gunung sebelumnya dan tidak memperoleh kesempatan apapun. Dan EBSCP, mereka tiba di seberang gunung dan mulai mempelajari susunan pasukan, bersiap untuk menerobos pengepungan dan mengusir pasukan cahaya utama. Dalam sekejap mata, 3 hari lainnya berlalu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang menggetarkan bumi, dan seluruh pegunungan berguncang hebat. Cahaya surgawi yang keluar dari celah-celah menjadi semakin kuat. Bahkan, auman binatang buas dapat terdengar dari dalam tanah. Kali ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Bagaimana bisa ada auman binatang buas dari kedalaman energi alam? Mungkinkah ada binatang buas yang mengerikan yang hidup jauh di bawah tanah? Mengaum, mengaum, jauh di bawah tanah, serangkaian ledakan terdengar. Setelah itu, seluruh energi alam mulai bergetar lebih hebat lagi. Retakan di gunung dengan cepat membesar, dan susunan di puncak gunung mulai runtuh. Ledakan. Lalu, seekor binatang raksasa melesat keluar dari dalam tanah, disertai cahaya surgawi yang melimpah. Seluruh tubuh binatang raksasa ini berwarna ungu keemasan, dan sebenarnya sepenuhnya terbentuk dari cahaya surgawi tempat tinggal surgawi. Cahaya surgawi di sini begitu pekat hingga benar-benar dapat membentuk seekor binatang. Perhatikan cara bersembunyimu. Kau tidak bisa melawan binatang sebesar itu. Dan EBSCP, tidak. Orang-orang ras Primelite terkejut dan segera mundur, mencari tempat untuk bersembunyi. Di sisi lain gunung, Xian Yanxing, Bone Demon, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka secara naluriah merasakan bahaya dan segera mencari tempat untuk bersembunyi. Mengaum, binatang raksasa yang terbentuk dari cahaya surgawi itu meraung dan menukik ke bawah. Dari tubuhnya, sinar cahaya surgawi melesat keluar. Sinar itu lebih tajam dari pisau dewa dan menghantam tanah. Ledakan, 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 tanah bergemuruh, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Retakan di sekelilingnya pun semakin membesar. Adapun formasi-formasi itu, mereka terus-menerus dihancurkan oleh cahaya surgawi tempat tinggal surgawi. Selain beberapa puncak gunung di pusat energi alam, tempat lain dipenuhi dengan pemandangan kehancuran. Binatang raksasa ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan spiritual dan hanya tahu cara membombardir. Setelah sekian lama, binatang raksasa itu akhirnya berhenti. Pada saat ini, tubuh binatang raksasa itu menjadi jauh lebih ilusif dan tumpul. Dengan ledakan terakhir, ia berubah menjadi bola cahaya surgawi dan menghilang sepenuhnya. Ayo pergi, kita tinggalkan tempat ini. Dandan segera berlari keluar dari tumpukan batu. Setelah itu, Xian Yanxing dan yang lainnya juga berlari keluar satu persatu, mengikuti Dandan dan bergegas maju. Awalnya, sisi ini juga dipenuhi dengan formasi yang kuat. Namun, setelah ledakan dahsyat tadi, sebagian besar formasi hancur, hanya menyisakan beberapa sisa. Hanya ada beberapa sisa formasi yang tersisa, jadi tentu saja tidak akan menjadi masalah bagi Dandan. Tentu saja, ada pula beberapa formasi lengkap yang tertinggal, dan tidak masalah asalkan seseorang menghindarinya. Tak lama kemudian, Dandan, Xian Yanxing dan yang lainnya menghilang. Pada saat ini, sesosok muncul di puncak gunung lainnya. Orang itu adalah Lu Ming. Sebelumnya dia telah ditelan oleh pusaran air, dan di saat berikutnya, dia telah tiba di puncak gunung lainnya. Ada sekitar selusin puncak yang menjulang tinggi di energi alam ini. Di kedalaman pegunungan, ada beberapa puncak yang tertinggi dan paling tinggi. Puncak-puncak itu belum dihancurkan oleh binatang raksasa yang dipadatkan oleh cahaya surgawi gua surga, tetapi puncak-puncak lainnya telah dihancurkan. Formasi di atasnya tidak lengkap. Terlebih lagi, retakan itu menyebar dengan cepat, seolah-olah hendak menghancurkan gunung itu. Tidak diketahui seberapa dalam retakan ini. Retakan ini seperti jurang yang menjorok jauh ke dalam tanah. Seluruh energi alam berada di ambang kehancuran. Awalnya, ketika Lu Ming diteleportasi ke puncak gunung ini, ada sejumlah besar susunan di sekitar puncak gunung. Namun, susunan ini telah menjadi bobrok dan bobrok. Namun, Lu Ming bukanlah seorang Dandan. Keterampilan formasinya jauh lebih rendah daripada Dandan. Dia masih harus lebih berhati-hati.
Karena beberapa formasi yang tidak lengkap pun terkadang dapat meledak dengan serangan yang mengerikan. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang dapat terkena serangan. Tetapi setidaknya tidak sesulit sebelumnya. King kecil dan yang lainnya mengikuti Dandan, jadi mereka seharusnya baik-baik saja. Aku akan pergi ke puncak gunung untuk melihatnya terlebih dahulu. Lu Ming melihat ke puncak gunung. Ada beberapa bangunan di puncak gunung. Lu Ming telah diuntungkan oleh puncak gunung pertama. Tentu saja, dia ingin mencoba peruntungannya di sini. Dan EBSCP, pada saat yang sama, anggota ras Primelite juga muncul dari berbagai tempat persembunyian mereka. Susunan formasi itu telah hancur. Bagus, 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 bagus. Lu Ming, mari kita lihat kemana kau bisa pergi sekarang. Yuan Jiuji berkata dengan dingin. Kemudian, bersama dengan Yuan Baji, mereka memimpin para ahli dari suku Yuan Guang dan menyerang ke depan. Suku semi-abadi dan suku manusia surgawi bersembunyi di dua tempat di sekitar energi alam. Mereka secara alami telah melihat apa yang terjadi dalam energi alam. Susunan pada urat energi alam telah hancur kecuali beberapa gunung di bagian terdalam. Urat energi alam ini pasti mengandung peluang besar. Kita tidak boleh melewatkannya. Ayo kita ke sana juga. Chang Qiong berbicara. Pada saat ini, ada lebih dari 6.000 orang dari ras semi-abadi. Selama setahun terakhir, suku semi-abadi terus datang untuk bergabung dengan mereka. Hasilnya, jumlah ahli di suku semi-abadi meningkat, dan kepercayaan diri Chang Qiong meningkat. Ras semi-abadi memiliki fondasi yang dalam dan Chang Qiong sangat jelas tentang betapa kuatnya mereka. Bahkan jika mereka menghadapi ras Primelite, mereka tidak akan takut. Terlebih lagi, seluruh pegunungan itu sangat luas. Ada lebih dari 10 puncak gunung, yang meliputi area seluas ratusan ribu mil. Bahkan jika mereka masuk, mereka belum tentu akan menemukan satu pun. Ayo pergi. Chang Qiong memimpin para ahli ras kuasi abadi dan menyerbu ke arah energi alam dari arah lain. Kepunahan, haruskah kita pergi juga? Di arah lain, sang penguasa 100 pertempuran bertanya kepada sang penguasa kehancuran dengan suara lirih. Mata sang penguasa kepunahan surgawi berkedip-kedip saat dia ragu-ragu. Selama waktu ini, yang abadi tidak datang berkumpul. Meskipun sekelompok kultivator suku manusia surgawi lainnya telah datang untuk bergabung dengan mereka, kekuatan mereka tidak banyak meningkat. Hanya ada 7 dari mereka yang berada di alam penguasa surga. Jika mereka bertemu dengan ahli dari ras Primelite, mereka akan berada dalam bahaya besar. Namun pada akhirnya, Dewa Pemusnah Surgawi tetap memutuskan untuk mencobanya. Pasti ada peluang besar di sini. Kalau kita terlalu takut, jarak antara kita dan yang lain akan semakin lebar. Lagi pula, daerah ini sangat luas, jadi kita mungkin tidak akan bertemu dengan suku Primelite. Kita seharusnya baik-baik saja kalau kita berhati-hati. Kata Dewa Penghancur Surgawi. Pada akhirnya, para kultivator manusia surgawi dengan hati-hati menyerang energi alam dari arah lain. Bab 4860, melawan Yuan Yu lagi. Lu Ming mempelajarinya dengan saksama dan menghabiskan beberapa waktu sebelum akhirnya tiba di puncak gunung. Ada juga beberapa aula megah yang dibangun di puncak gunung. Lu Ming sedikit kecewa setelah berjalan-jalan di tempat itu karena dia tidak menemukan apapun. Tak ada harta karun berharga yang tertinggal, tak ada pula patung seperti sebelumnya. Saat memikirkan keempat patung misterius itu, Lu Ming diam-diam merasa kasihan. Sebelum mereka pergi, mereka ingin membawa keempat patung itu bersama mereka. Meskipun mereka kehilangan manfaatnya setelah memahaminya selama beberapa saat, mereka masih dapat memberikannya kepada orang lain. Kalau mereka dibawa kembali dan ditempatkan di perkemahan tentara penghancur surga agar para anggota tentara penghancur surga dapat memahaminya, keterampilan rahasia mereka akan meningkat pesat. Sayangnya, keempat patung itu tampaknya telah berakar dan tidak dapat dipindahkan sama sekali. Bahkan cincin kekacauan pun tidak dapat dipindahkan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah. Ia mengira ada harta karun di puncak lainnya, tetapi ia tidak menyangka akan menemukan apapun di puncak ini. Sepertinya aku hanya bisa mendapatkan sesuatu jika aku memasuki kedalaman energi alam. Lu Ming bergumam. Namun, ada aliran cahaya surgawi gua yang terus-menerus mengalir keluar dari kedalaman energi alam. Cahaya itu sangat pekat, dan dia tidak bisa masuk sama sekali. Setelah berkeliling dan tidak menemukan apapun, Lu Ming menuju ke sisi lain puncak gunung,
bergegas ke puncak gunung tempat mereka terjebak oleh formasi tersebut. Dia lebih mengkhawatirkan Xian Yanxing dan yang lainnya. Selain beberapa gunung di bagian terdalam energi alam, formasi di gunung lainnya telah hancur. Jika Xian Yanxing dan yang lainnya dikelilingi oleh sejumlah besar ahli suku cahaya purba, mereka akan berada dalam bahaya besar. Lu Ming menerobos beberapa formasi yang rusak dan tiba di kaki gunung tak lama kemudian. Ia hendak menuju puncak gunung ketika tiba-tiba ia menjadi waspada. Ia bergerak ke samping tetapi sudah terlambat. Ada suara yang menusuk telinga di udara di sekitarnya. Kemudian, cahaya pedang yang tajam, atau lebih tepatnya, sinar cahaya, menusuk Lu Ming. Itu sudah jelas perlombaan Primelite. Enyah, Lu Ming berteriak. Tombak Ares sudah muncul di tangannya. Dia mengayunkannya dan cahaya tombak yang besar membentuk busur melingkar yang menyapu ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya tombak itu sangat mendominasi. Ia membawa serta kekuatan dahsyat yang menyapu ke segala arah dan membuat sinar cahaya beterbangan. Lu Ming, kali ini, adalah hari kematianmu. Sebuah suara dingin terdengar. Yuan Yu. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Lu Ming tahu siapa orang itu saat dia mendengar suara itu. Dia adalah salah satu dari dua utusan pendahulu cahaya, di sisi Yuan Jiuji, Yuan Yu, yang tampaknya berusia 20-an. Sebelumnya, dia sempat mengejar Lu Ming dan yang lainnya namun terluka oleh formasi serangan gabungan yang dibentuk Lu Ming dan yang lainnya. Tatapan mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia melihat Yuan Yu melangkah di udara dengan tatapan yang sangat dingin. Yuan Yu bukan satu-satunya orang dari suku cahaya utama yang datang. Ada juga ratusan ahli lain dari ras tersebut. Di antara mereka, ada dua orang yang setingkat, utusan kerajaan. Kau pikir kau bisa membunuhku? Lu Ming mencibir, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum menghina. Hal ini membuat niat membunuh di mata Yuan Yu semakin kuat. Sebelumnya, dia pernah membanggakan diri di depan Yuan Jiuji dan banyak anggota ras cahaya utama bahwa dia akan mengambil kepala Lu Ming. Namun, dia telah menderita kekalahan di tangan Lu Ming berkali-kali, jadi dia sangat tidak senang. Kali ini, dia telah memimpin anak buahnya untuk mencari kemana-mana, tetapi bertemu dengan Lu Ming sendirian. Ini adalah kesempatan langka. Jika Lu Ming sendirian, dia tidak bisa membentuk formasi serangan gabungan. Meskipun Lu Ming telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan yang tidak lebih lemah darinya, dia tidak sendirian sekarang. Siapkan formasi. Yuan Yu berteriak dingin. Begitu suara Yuan Yu berakhir, beberapa orang dari suku cahaya utama melintas dan membentuk formasi serangan gabungan. Dan EBSCP, dua formasi gabungan yang terdiri dari 9 orang masing-masing dipimpin oleh seorang utusan raja. Yang lainnya semuanya adalah Master Dewa Puncak, dan mereka membentuk dua pedang besar. Wajah Lu Ming sedikit gelap. Kekuatan formasi serangan gabungan 9 orang sudah sangat mengerikan. Ditambah dengan kekuatan orang yang mengatur formasi, kekuatannya tidak diragukan lagi bahkan lebih mengerikan. Tidak mengherankan jika Yuan Yu begitu percaya diri meskipun tahu bahwa Lu Ming kuat. Yang lain, dukung dan serang. Bunuh. Mati. Yuan Yu berteriak dingin. Tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Lu Ming. Dalam proses bergegas keluar, tubuhnya berubah menjadi pedang tempur. Dua pedang tempur yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan 9 orang juga menyerang Lu Ming dari dua arah lain. 3 pedang tempur besar diarahkan ke 3 titik vital Lu Ming dari 3 arah berbeda. Pedang Qi yang ganas tampaknya hendak mencabik-cabik Lu Ming bahkan sebelum mendekatinya. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Kekuatan di tubuhnya meledak hingga mencapai puncaknya. Ledakan. Dalam sekejap mata, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan sebidang tanah pun mengembun. Gaya kehancuran. Sekarang kendali Lu Ming atas gaya purba telah meningkat pesat, benua purba yang disulap menjadi sangat jelas, seolah-olah nyata. Terlebih lagi, sebidang tanah ini berdiri tegak, seperti perisai besar, dan melesat menuju asal Jade dan salah satu dari 9 formasi serangan gabungan. Lu Ming tidak bermaksud untuk menyebabkan banyak kerusakan pada pihak lain dengan gerakan ini. Dia hanya ingin menghalangi pihak lain. Setelah melepaskan wujud primal, Lu Ming segera mengeluarkan wujud penghancur langit. Wujud itu berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan dan menusuk formasi serangan gabungan 9 orang lainnya. Secara relatif,
Meskipun kekuatan formasi serangan gabungan 9 orang itu kuat dan setara dengan kekuatan tempur beberapa Raja Surga terkuat, namun masih kalah dengan utusan Kekaisaran Cahaya. Oleh karena itu, Lu Ming langsung memutuskan untuk memilih formasi serangan gabungan 9 orang sebagai titik terobosan. Dentang, cahaya tombak yang menyilaukan dan cahaya pedang bertabrakan secara langsung, menyebabkan ledakan yang menggemparkan serta ki yang kuat memenuhi langit. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan 9 orang itu bergetar terus-menerus lalu mundur. Cahayanya tampak redup. Membunuh. Lu Ming berteriak. Dia tidak berhenti dan terus menyerang lawannya. Dalam proses menyerang ke depan, puluhan ribu titik cahaya di tubuhnya memancarkan cahaya terang, seperti bintang. Setelah itu, puluhan ribu titik cahaya terus-menerus menyembur keluar. Itu semua adalah berbagai teknik rahasia yang menghantam pihak lain. Adapun Lu Ming, dia terus melontarkan gaya penghancur langit dan menyerang lawannya. Dia ingin menghancurkan formasi serangan gabungan pihak lain dengan sekali gerakan. Pihak lain terganggu oleh sejumlah besar teknik rahasia dan tidak dapat menghindarinya, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Kamu mencari kematian, Yuan Yu meraung. Bersama dengan formasi serangan gabungan 9 orang lainnya, mereka telah mengalahkan gaya primitif dan menyerang Lu Ming. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Tatapan mata Lu Ming yang kejam melintas. Lapisan-lapisan keterampilan rahasia pertahanan muncul di belakangnya. Benar saja, Lu Ming sudah siap untuk menahan serangan lawan. Wah, kilatan tombak yang diubah Lu Ming kembali menembus formasi serangan gabungan 9 orang itu. Kali ini, formasi serangan gabungan 9 orang gagal menghalangi serangan Lu Ming. Pedang tempur yang terkondensasi meledak dengan keras, dan 6 sosok terpaksa mundur. Benar saja, hanya ada 6 sosok. Ini karena 3 dari mereka telah terkoyak oleh serangan Lu Ming sebelumnya. Tubuh dan jiwa mereka telah hancur. Bab 4861, memusnahkan 6 triliun sel. Namun, pada saat ini, 2 kilatan pedang yang mengerikan menyambar Lu Ming. Pertahanan Lu Ming hancur lapis demi lapis. Dalam sekejap, semua pertahanan yang dibangun Lu Ming hancur. Kedua cahaya pedang menusuk Lu Ming. Wah! Tubuh Lu Ming terpental dan terbelah menjadi 3 bagian. Namun, Lu Ming tidak mati begitu saja. Vitalitasnya sangat kuat. Jiwanya tersebar di berbagai sel. Selama semua selnya tidak hancur, dia akan bisa pulih. Ketiga bagian tubuhnya dengan cepat terhubung bersama, dan dia pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi yang kuat mengalir keluar dari setiap sel. Lu Ming pulih dengan sangat cepat. Saat dia pulih, dia mundur, wajahnya sedikit pucat. 1/10 selku telah hancur. Lu Ming diam-diam terkejut. Ada 60 triliun sel dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, tindakan tadi telah menghancurkan 6 triliun sel. Jelas terlihat betapa dahsyatnya kekuatan asal-muasal jade dan formasi 9 orang tersebut. Basis kultivasiku masih terlalu rendah. Pertahananku masih terlalu rendah. Sayang sekali Qiu tidak ada di sini. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Bagaimanapun, ia hanya memiliki kultivasi seorang dewa tingkat 8. Meskipun kekuatan tempurnya tak tertandingi, pertahanan bukanlah kelebihan Lu Ming. Ia tidak jauh lebih kuat dari orang biasa. Dan EBSP, paling-paling, dia sebanding dengan puncak dewa penguasa. Jika Qiu ada di sekitar, armor senjata dewa tingkat asal yang telah diubahnya akan mampu menahan sebagian besar serangan. Lu Ming tidak akan terluka parah. Dia masih belum mati. Yuan Yu dan yang lainnya juga membelalakan mata mereka karena terkejut. Yuan Yu sangat jelas tentang seberapa kuat jurus itu. Bahkan ahli Raja Surga terkuat kemungkinan besar akan mati jika terkena serangan itu, apalagi Lu Ming, yang hanya seorang Master Surgawi tingkat 8. Namun, Lu Ming benar-benar berhasil menahannya. Vitalitas abnormal macam apa ini? Serang, terus serang. Saya tidak percaya kesehatannya tak terbatas. Yuan Yu meraung dan terus memanggil yang lain untuk menyerang. Pada saat yang sama, dia sendiri bergegas menuju Lu Ming. Kalian semua, mati. Lu Ming berteriak dan memukulkan telapak tangannya ke langit. Tiba-tiba, sebuah benua besar muncul di langit. Gunung-gunung, sungai-sungai, dan danau-danau terlihat jelas di benua itu, dan ada garis-garis awan berwarna-warni yang membentang di seluruh benua. Cahaya warna-warni semacam ini dapat dikatakan sebagai bentuk embrio dari Dao yang agung. Jika Lu Ming mengolah gaya primitif,
ke tingkat yang lebih tinggi, tanah yang dipadatkan dengan serangan telapak tangan bahkan dapat dihubungkan dengan dao yang agung. Itu akan seperti dunia besar yang nyata yang menekan musuh. Bahkan akan ada makhluk hidup yang muncul di sana untuk melakukan suka dan duka kehidupan. Namun, alam itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lu Ming masih ribuan mil jauhnya dari alam itu. Akan tetapi, bahkan sekarang, gaya kehancuran yang dilepaskan Lu Ming dengan sekuat tenaganya sudah sangat kuat. Benua itu sangat besar, menutupi langit dan matahari. Benua itu muncul di atas kepala semua orang dan kemudian tiba-tiba menekan ke bawah. Mari kita serang bersama dan hancurkan daratan ini. Matilah, Yuan Yu meraung. Ribuan sinar cahaya melesat ke langit bagaikan pedang tajam, menusuk ke arah benua. Formasi 9 orang lainnya berubah menjadi pedang raksasa dan menebas ke atas. Anggota ras Primelite lainnya juga mengaktifkan sinar cahaya mereka. Sinar cahaya yang pekat melesat ke langit, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Ledakan, ledakan, ledakan. Daratan yang kacau itu diserang dengan dahsyat. Terus berguncang dan meledak. Namun, masih ada kekuatan mengerikan yang menyerang. Beberapa anggota ras Primelite yang lebih lemah tidak dapat menahan benturan sama sekali, dan tubuh mereka terkoyak. Meskipun suku cahaya esensi sangat ulet, mereka yang lebih lemah jauh lebih lemah daripada Lu Ming. Mereka terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan dan jatuh sepenuhnya. Setidaknya 30 orang dari suku Primelite tewas seketika. Lu Ming, Yuan Yu mengeluarkan raungan histeris. Ia menyatu dengan pedangnya dan berubah sepenuhnya menjadi pedang cahaya. Pedang itu menghancurkan kehampaan dan langsung menyerang Lu Ming. Cepat, itu terlalu cepat. Ras cahaya esensi dikenal karena kecepatan mereka. Jurus mematikan Yuan Yu bahkan lebih cepat dalam kemarahannya, dan dia langsung mendekati Lu Ming. Asyik, Lu Ming mengayunkan tombak ares sekuat tenaganya dan mengayunkannya ke arah giok esensi. Dengan suara keras, sosok Lu Ming terlempar ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat dan ki serta darahnya bergejolak. Sebelumnya, Lu Ming terluka parah dan 1/10 selnya telah hancur. Ia masih sangat terpengaruh dan kekuatan tempurnya tidak lagi berada pada puncaknya. Membunuh. Kilatan pedang yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan 9 orang segera melancarkan serangan dan menebas Lu Ming dari atas. Lu Ming mengayunkan tombaknya untuk menangkisnya tetapi dia tetap terlempar ke belakang. Kemudian, serangan Yuan Yu datang. Serangan gabungan dan serangan inti jade tidak ada habisnya dan mereka menekan Lu Ming. Jika Lu Ming sedang dalam kondisi puncaknya, dia pasti tidak akan kesulitan untuk menangkisnya. Namun, kekuatannya sangat terpengaruh sekarang. Dia langsung merasa sangat tegang setelah diserang oleh keduanya. Saat dia menghalangi, dia mundur. Mati. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di belakang Lu Ming dan melancarkan serangan dahsyat. Ini adalah utusan pertempuran di bawah seorang raja. Kekuatan tempurnya sebanding dengan penguasa surga yang paling kuat. Awalnya dia adalah inti dari formasi serangan gabungan 9 orang. Ketika formasi serangan gabungan 9 orang dihancurkan oleh Lu Ming, dia bersembunyi di sekitarnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pada saat itu, Lu Ming sedang tertekan dan lengah. Dia segera memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan terkuatnya. Lu Ming tidak menghindari serangan ini, dan dia juga tidak ingin menghindarinya. Jika dia ingin menghindari serangan ini, dia tidak akan dapat menghindari serangan jade asal dan formasi serangan gabungan 9 orang. Dibandingkan dengan jade asal atau formasi serangan gabungan 9 orang, dia lebih memilih menerima pukulan dari utusan raja. Aduh, kilatan pedang utusan kerajaan menembus jantung Lu Ming. Kekuatan mengerikan meledak dan menghancurkan jantung Lu Ming. Kalau jantung orang normal remuk, meski tidak mati, mereka akan menderita luka parah dan vitalitasnya akan sangat berkurang. Namun, bagi Lu Ming, semuanya sama saja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada titik vital yang terlihat jelas. Oleh karena itu, sekalipun jantungnya remuk, tetap saja ada dampaknya, tetapi tidak besar. Ketika dia diserbu oleh utusan itu, Lu Ming telah menggunakan jurus primal untuk memadatkan sebidang tanah di depannya. Setelah jantungnya tertusuk, Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia melancarkan pukulan dengan pukulan backhand. Anda, utusan perang ini jelas tidak menyangka bahwa Lu Ming akan baik-baik saja setelah hatinya hancur. Dia bahkan bisa melancarkan serangan balik dalam sekejap. Dia tertegun sejenak, dan nasibnya telah ditentukan. Ledakan.
Tinju Luming menghantam keras kepala utusan pertempuran itu, menyebabkan kepalanya meledak. Kekuatan mengerikan itu telah memusnahkan jiwanya sepenuhnya. Seorang utusan di bawah seorang raja telah gugur. Wah, pada saat itu, Luming menggunakan teknik ledakan primal dan kilatan pedang yang mengerikan menyambar Luming. Luming mundur dengan cepat, tetapi dia masih terlambat selangkah. Tubuhnya hampir terbelah menjadi dua dan luka yang mengerikan muncul. Luming memuntahkan seteguk besar darah. Sosoknya mundur dengan cepat dan dia bergegas ke satu arah.